Ini kadang-kadang sembahyang kagak, padahal sembahyang merupakan pokok Isra Mi'raj. Lihat kembali kepada Isra Mi'raj, tugas perintah yang Allah terima, yang Rasul terima dari Allah, sholat. Dan sholat itu langsung Rasul dipanggil. Kalau perintah zakat cukup pakai ayat, perintah sedekah cukup pakai ayat, perintah puasa cukup pakai ayat, perintah haji cukup pakai ayat. Begitu perintah sholat nggak kaci turun ayat, Rasulnya diundang. Itu namanya tugas khusus. RT ada RW. Kalau tugas dari lurah kagak penting-penting banget, kata lurah kirimin surat dah ke RT semua. Tapi begitu ada tugas khusus, kata lurah kumpulin semua RT dan RW di kelurahan ini. Kenapa? Berarti ada tugas penting dari lurah. Sama begitu juga ketika Rasulullah dapat perintah langsung dari Allah, ternyata ujung-ujungnya Allah mengingatkan bahwa kita punya kewajiban adalah sholat 5. Makanya Rasul juga galak urusan sholat. Bu, punya anak bu? Bu, sholat gak bu? Sholat gak? Alhamdulillah. Makanya Rasulullah galak urusan sholat. Lihatin bu, kata Rasulullah, muru auladakum bis sholah, perintahkan anak-anakmu sholah kalau umurnya 7 tahun. Ibu punya anak umur 7 tahun suruh perintahin, muru. Kalau kata santri fil amr udah itu. Nah, sholat nak, nduk, sholat nduk, neng, sholat neng, nang, sholat nang. Kenapa emang? Udah zohor, udah asar, udah maghrib, udah isya, udah subuh, bangunin. Kalau dia belum mau, jangan diomelin, jangan dipukul. Kenapa? Baru 7 tahun. Tapi Rasul punya target 7, 8, 9. Begitu umur 10 tahun, andai kata anak itu dibangunin masih belum mau, Rasul perintahnya jadi 2. Wadribohum, pukullah mereka. Tuh fil amr lagi. Wadribohum, pukullah mereka. Anak umur 10 tahun dibangunin sholat, belum mau sholat, pukul. Itu umur 10 tahun bu. Apalagi ibu punya anak umur 30 tahun, kalau masih belum sholat, setrum. Ya iya, lu kudu galak. Ini kadang-kadang orang tua sekarang kalah sama anak. Betul bu? Kadang-kadang galakan anaknya. Emang anak haram jadah? Ya anak elu. Nak sholat nak, ntar mak nungguin iklan. Banyak nungguin iklan. Ntar mak lagi main HP. Sekarang apa lagi? Setan udah HP. Mau tidur HP, mau tidur HP, mau sekolah HP, mau berak HP. HP mulu. Betul? Anak akhir zaman emang begitu, susah. Makanya orang dulu lain sama orang sekarang. Kalau dulu orang jangankan diomelin, dipelototin sama orang tuanya udah takut. Saya orang Jakarta, aslinya orang Betawi, Tanah Abang. Dulu jangan kata orang kampung, orang Jakarta, orang Tanah Abang. Dulu saya masih kecil, nggak usah diomelin, baru dipelototin sama orang tua saya langsung merengket kayak ayam tetelo. Udah takut. Sekarang coba ibu jajalin pelototin anak ibu, jangan katanya melotot biasa, biji mata ibu sampai tumpah lagi. Kagak ngaruh, kalau kata anak muda kagak ngepek. Biar kata dipelototin, boro-boro dipelototin, diomelin aja ngomel balik. Emang apa mak? Emang apa mak? Gue pengen tabok aja mukanya. Disuruh membayang jawab mulu. Giliran ujian diem bego. Makanya susah sekarang bikin anak soleha susah. Makanya kadang-kadang kalau cerita anak kagak soleh, anak soleha, saya inget cerita di dalam Ashabul Kahfi waktu Nabi Musa lagi berguru sama Nabi Khidir. Kan ada tuh di surah Al-Kahfi, iya kan? Iya aja dah, manggut-manggut aja udah, biar cepet udah malam nih. Ada peristiwa ajib tuh 3. Yang pertama Nabi Khidir bocorin perahu. Yang kedua anak kecil lewat dibunuh. Yang ketiga ada rumah modoyong itu dibenerin. Ini yang kedua nih, anak kecil lewat dibunuh. Akhirnya Nabi Musa nanya, emang apa Tuan Guru?
Akhirnya dijawab, lu tahu Musa, lu pengen tahu kenapa gue bunuh atau anak kecil? Karena anak kecil bapaknya orang bener, emaknya orang bener. Ini anak kecil kalau gede, kalau besar itu dia nakal, badung, bangor, brengsek, bajingan, tengik. Makanya kata Nabi Khidir, daripada gede jadi bajingan mumpung masih kecil, akhirnya gue bunuh aja. Saya suka berandai-andai itu. Ini kampung apa namanya nih? Ah? Pulau Kukut. Ah? Pulau Kukun. Andai kata Nabi Khidir ada di Pulau Kukun, kayaknya anak lu mati semua kayaknya. Saking susahnya sekarang buat jadi anak soleh, anak soleha. Kenapa tadi urusan sholat aja susah? Makanya kita berharap minimal kita mencintai Tuhan. Saya di antara lain permintaan kita urusan akhirat. Mudah-mudahan anak kita yang belum mau sholat, mudah-mudahan Allah gampangin biar pada sholat. Laki kita yang belum mau ke masjid, ke musolah, mudah-mudahan pada ke masjid, ke musolah. Bini kita yang belum pada sholat, mudah-mudahan pada sholat. Karena pengaruh orang yang kagak sholat itu sama kemuliaannya kayak binatang. Kalau ke binatang mulianya itu bukan dari sholat, dari postur tubuhnya. Kebo, tahu kebo? Itu mahal karena montoknya. Loh, mana yang montok? Kebo dilihat dari montoknya. Kenapa semakin montok semakin mahal? Kenapa? Karena dilihat dagingnya. Kenapa emang? Kalau kebo dipotong dagingnya buat bisa bikin semur, bisa bikin buat sop, kulitnya bisa buat bikin kikil, palanya buat bisa dagang bedog, buntutnya bisa buat gebugin orang, sampai tai-tainya kebo masih manfaat. Tapi kalau manusia dipotong, siapa yang mau makan daging lo? Dulu ada Sumanto, cuma udah insaf. Kemana? Karena kemuliaan manusia bukan pada bentuk tubuhnya, tapi pada ibadahnya. Semakin dia rajin ibadah, kemuliaan di hadap Allah akan semakin nyala, sirnya semakin akan kelihatan. Kebo bisa manfaat, tainya jangan kata badannya, tainya. Makanya dulu ada cerita aki-aki mau ke sawah, itu udah bawa pacol, bawa parang, bawa karung. Cucunya nanya, Ki mau kemana Ki? Kong mau kemana Kong? Mau ke sawah. Cucunya nanya, mau ngapain Kong? Ki nyari tai kebo. Buat apaan Kong? Buat pupuk. Tuh tujuannya jelas. Begitu nyari tai kebo, nih aki-aki begitu dapat setengah karung, itu aki-aki kebelet beol. Itu aki-aki akhirnya beol dulu di tempat yang aman, dia berak dulu. Begitu dia udah berak, diambil lagi karungnya, diambil lagi paculnya. Kemana? Petak demi petak dia cari lagi tai kebo yang belum penuh kerungnya. Pertanyaannya, kenapa tai kebo dia cari-cari, tai sendiri yang ada dia tinggal? Ini isyarah namanya, isyarah. Ilamat kalau kata santri mah, bahwa kemuliaan binatang itu pada bentuk jenis zatnya. Contoh yang kedua, masih masalah pertaian. Ada orang jalan ngelancong bertiga. Itu kalau ngelihat, kalau nginjek tai orang ame tai kebo beda. Contoh yang pertama, nginjek tai orang. Tai orang kan rada licin. Awas jangan bilang pengalaman, gue tabok loh. Ada orang jalan bertiga nginjek tai orang, yang depannya jatuh pertama, dikepleset licin, gubrak. Begitu jatuh, darahnya naik ubun-ubun. Akhirnya dia ngomel, keluar dalam mulutnya cacian asik banget. Sialan, brengsek, haram jadah, siapa yang berak di sini nih? Padahal yang berak mertuanya. Begitu nginjek tai kebo, nggak segalak itu. Ada orang ngelancong bertiga, yang depan nginjek tai kebo. Begitu nginjek tai kebo cuma nengok ke belakang, apa kata dia? Apes gua. Segitu doang bahasanya. Nggak ada ngomel, sialan kebo haram jadah. Itu isyarah, namanya isyarah. Artinya apa? Bahwa kemuliaan manusia bukan pada bentuk zatnya, sekalipun ganteng, cakep, gagah, biar kata tainya wangi lagi.
Belum tentu. Kenapa? Karena kemuliaan manusia ada pada bentuk ibadahnya. Makanya kita ketika membaca manakib boleh kita minta urusan keduniaan, tapi di antara minta kita dibukakan buat urusan ibadah. Insya. Terakhir, jangan lama-lama. Saya kasih kuncian aja nih, kata guru saya nih. Kalau kita pengen mendapatkan dibukain sir-sir dari manakib, bahkan manakib aja sebenarnya, wiridan apaan aja. Ini dulu saya dapat wasiat ini dari Abah Haji Amin Cepetir almarhum wal maghfur lah. Beliau ngasih kuncian 3. Yang pertama, tanemin kalau kita dalam aurat, majelis aurat begini nih, termasuk salah satunya manakib, tingkatkan mahabbah. Yang kedua, tingkatkan khidmah, baru nanti dikasih futhah. Futhah itu lobang, celak. Nanti ada futhatul ilmi, futhatul rizki, futhatul amal. Sebelum kita bicara futhah, kata guru itu yang pertama mahabbah, kecintaan kita nih tingkatkan sedalam-dalamnya. Mahabbah kita imma kepada Rasul, imma kepada aulia, imma kepada Tuan Syekh, termasuk kepada guru-guru kita, kepada khalifah. Mahabbah. Kalau sudah judulnya mahabbah, zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan, tunjukkan mahabbah kita. Kita berani. Kalau udah mahabbah kita tunjukkan, apaan yang mesti kita keluarin itu namanya bentuknya khidmah. Khidmah itu pengabdian. Saya termasuk pengamal Jawahirul Ma'ani. Kalau di pesantren saya itu kumpul begini nih, itu ada salah satu yang ikut Ustadz Abdurrahman Barki. Beliau salah satu yang ikut ngebantuin membaca Perman Qobah. Itu setiap malam Ahad pertama, malam Minggu pertama, besok nih jadwalnya. Maka waktu Kiranin pertama bilang malam Minggu acara di sini, saya kagak bisa. Kenapa? Itu rutinan saya di pesantren baca Jawahirul Ma'ani, Jawahirus Saniyah. Saya ngamalin juga, ame santri, ame jamaah, ame bapak-bapak, ibu-ibu, saya pengamal. Cuman saya ijazahnya belum lama-lama banget, baru tahun 2010. Belum sempat ketemu Romo, belum. Makanya kalau ada kawan-kawan saya yang udah ketemu Romo, saya cium tangan. Berarti dia udah dapat wasiat khusus, walaupun kadang-kadang dia belum ngamalin. Dan saya kasih tahu, kalau tadi cerita Tuan Khalifah, walaupun saya ngerti kagak, orang banyak mengkono-nya. Kata Ki Busiri, Kiai ngerti, kagak. Kok Kiai manggut-manggut, biar keren aja kalau di syuting. Sedih Tuan Khalifah lagi cerita, saya manggut, ketawa. Ki Busiri nanya, Kiai ngerti? Kagak. Cuman saya agak sedikit paham karena lagi cerita soal manakib, kemuliaan, karomah, maziyah, karomah. Kalau sudah bicara karomah, saya ngerasain keluar biasaan Jawahirul Ma'ani, Jawahirus Saniyah. Mulai dari bikin pondok. Saya pernah cerita sama Kiai Ranin. Saya haul kalau ke Pasuruan, saya datang bukan hari H. Saya datang tuh 3 hari, 4 hari sebelumnya tuh hari H. Emang kenapa? Saya bilang sama Kiranin, saya pengen khidmat dulu di sono. Saya pengen jadi panitia. Waktu pertama saya datang ke sono, saya datang sama ponakan berdua. Saya bilang sama ponakan, lu jangan bilang-bilang kalau gue kiai, kalau gue ustad, lu diem aja, bilang aja gue kang ojek. Jadi begitu sampai Pasuruan, ya orang kagak tahu siapa saya. Jadi begitu ada penyusunan kerja bakti, saya ngikut. Disuruh angkat umbul-umbul ke depan, ke parkiran nomor 1, saya nebang pohon. Pembagian tugas berikutnya, dapetan suruh ngias makam, saya ngias makam. Itu namanya berkhidmat. Kenapa? Dulu di zaman Romo saya nggak sempat berkhidmat sama beliau. Maka ketika lagi haulan, saya pengen berkhidmat, minimal jadi panitia. Kerahkan tenaga, kerahkan keluarin urat, keringat,
buat tuan syekh, buat sahibul haul Romo, segitu doang. Maka kalau pengen ke ijabah hasil maksud tapi yang ente pada minta, yang sampean pada minta, khidmatnya tunjukin. Ini udah haul kagak datang, nyumbang kagak, minta hajat pengen diterima, tai apa? Dari mana jalannya? Minimal kalau nggak sempet bikin haul, nggak sempet datang haul, datang ke Tuan Khalifah. Tuan Khalifah mohon maaf nih karena banyak urusan, karena banyak acara, saya kagak bisa datang haul. Ini sodakoh 3 juta. Nitip ya, buat apa kek? Yang penting buat acara haul di sono. Begitu. Itu namanya khidmah. Kalau bicara khidmah lagi nih, ini kejadian nyata lagi. Mahabbah kepada wali, kepada tuan saya, kepada majelis. Di daerah Pademangan, saya ada pengajian. Dulu ada guru saya almarhum wal maghfurlah Abah Muji, Ki Abdul Muhid Mujiadi. Begitu beliau meninggal, majlis taklimnya dititipin sama saya, murid-muridnya. Nah, salah satu muridnya itu ada orang biasa, Kang Ojek, namanya Pak Ipin. Itu Pak Ipin ini Kang Ojek, suatu saat dia dapat undangan dari Bank BCA. Ternyata Pak Ipin ini dapat mobil Jaguar. Begitu karyawan BCA datang nyari rumah Pak Ipin, itu teman-teman Pak Ipin yang mangkal di gang, itu sampai kagak percaya, ini bukan Ipin sini kali. Lah kagak mungkin Ipin dapat Jaguar, naik sepeda aja kagak bisa. Orang Kang ngojek, itu ngojek juga motornya diojekin sama orang. Dia kagak bisa naik motor. Rumahnya kecil nih Ipin, ono kali orang Cina, tapi alamatnya ini. Ternyata bener Pak Ipin itu Kang ojek. Akhirnya dianterin sama kawannya ke bank BCA. Kalau menurut hitung-hitungan akal, kata orang yang sering nabung di BCA, nggak mungkin, karena biasanya orang yang dapat undian mobil itu yang saldonya sekian. Itu Pak Ipin emang ada di BCA, cuman duitnya kagak. Cuman kenapa keluar namanya dia? Yang lucunya lagi kata yang nganterin itu sampai saking noraknya tuh Pak Ipin, begitu ke bank, masuk ke bank buka sendal. Kenapa? Saking licinnya katanya ubin bank, saking noraknya. Begitu dapat dia dipotong duit, udah gue kagak pengen, udah gue bagaimana kayak udah berapa dipotong terserah dah. Akhirnya dapat sekian puluh juta, ada pokoknya gede juga. Akhirnya dia daftar haji, dia daftar umroh, gurunya dikasih duit, dan termasuk saya tuh diikut sertain suruh ziarah 9 wali. Saya diajak, saya dikasih duit. Nah yang saya tanya gurunya nih, kenapa Pak Ipin bisa dapat begitu nih? Apa jawaban gurunya? Begini jawaban gurunya, karena dia, saya yakin beliau itu kalau ngaji, teman-teman yang lain belum datang, dia datang paling dulu. Nanti kelar ngaji dia belum mau pulang paling belakangan. Kenapa dia datang paling dulu? Dia pengen ngeberesin majelisnya, pengen nyapuin dulu, pengen ngepelin, pengen gelarin karpet nih. Ntar pulang paling belakangan. Itu laki bini sama tuh berdua, karena pengajiannya bapak-bapak ibu-ibu. Itu bininya begitu juga. Itu nanti begitu kelar ngaji dia gak mau pulang duluan. Dia belum mau pulang, kalau karpetnya dia gulung, dia sapuin lagi majelisnya, piringnya dia cuciin lagi, baru dia pulang. Bertahun-tahun kerjanya begitu tuh. Itu namanya khidmah. Saking cintanya sama majelis, cintanya sama guru, cintanya sama agama, dia tunjukin khidmah dia begitu. Ngasih duit kagak bisa, kagak punya duit, mau ngasih kue kagak punya, dia pakai tenaga, nyapuin majelis, ngepelin majelis, gelar karpet duluan. Ntar pulang paling belakangan, dia sapuin, dia gelurungin karpet lagi, dia cuciin mangkoknya, bertahun-tahun. Ternyata kemuliaannya di situ, dunianya didapat. Lah ketika saya tanya tujuan dia begitu, bertahun-tahun ada urusan begitu, ada enggak, lillah, karena dia cinta sama gurunya, karena dia cinta sama gurunya, segitu doang. Gurunya udah meninggal. Kenapa? Ente kenapa begini? Karena gue cinta banget sama Abah Muji, sama Abah, cerita sama Abah. Saya kagak bisa ngasih duit Abah, saya kagak bisa bantuin Abah, makanya begini yang saya lakuin. Dia kagak kepengenan dapat duit begitu, saya kepengen, dia kagak ada kepikiran, dia cuman mahabbah, akhirnya khidmah. Makanya kalau kata guru itulah baru dibuka futhah, lobangnya baru dikasih.
Kalau lubangnya udah dikasih bocor udah. Futhatul rizki, futhatul ilmi. Sama santri begitu juga. Ada nih yang otaknya belel banget, dongoknya pakai tai-tai. Ada yang bobol tuh. Baca badakit, tujukan mahabbah, khidmahnya. Nanti bakal dicerdasin tuh sama Tuan Syekh. Gampang ngapal, cerdas. Kenapa emang? Futhah udah dikasih bolongan, biar dikasih ilmu, rezeki, amal. Insya mudah-mudahan ada manfaatnya dunia akhirat. Itu salah satu yang saya bagi-bagi cerita. Jadi ceramah saya banyakkan ceritanya karena berkaitan soal manakib. Karena manakib itu cerita manqobah riwayat, dan seperti apa yang saya alamin langsung, apa yang saya lihat langsung. Ada lagi futhatul ilmi ceritanya. Oh tapi udah midnight jam 12 malam. Cukup dah, mudah-mudahan ada manfaatnya dunia akhirat. Dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini insya Allah dibukain keberkahan, kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Quddisa Sirrah mudah-mudahan diberikan kepada kita semua, amin ya rabbal. Kalau sudah kemuliaan kita dah, mudah-mudahan diberikan kemuliaan, membimbing kita semua. Dan mudah-mudahan guru-guru kita semua yang ada di dalam mudah-mudahan diberikan panjang umur berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai para muhibbin, para mudzakirin, para pecinta-pecinta, mulai dari pecinta Allah, pecinta Rasul, pecinta wali, pecinta guru, pecinta majelis, mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan keberkahan, futuh oleh Allah dengan sebab kecintaan dan khidmah kita, amin ya rabbal. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah agamanya. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya yakni penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Al Ustadz Nasruddin. Sebelum penutup atau doa, saya selaku pembawa acara tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila ada kata-kata yang salah atau kurang tersusun. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya waktu dan tempat, persilakan dengan segala hormat. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfazna wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin wangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.